Pencarian berlanjut untuk menemukan anak buah kapal nelayan yang hilang di perairan Tuban. Tim pencarian juga menyelam ke lambung kapal nelayan. Dari 27 orang anak buah kapal, 15 orang belum ditemukan. Kapal nelayan Mulia Jati asal Juanda, Jawa Tengah kemarin bertabrakan dengan kapal barang MV Tyson 4 yang berbendera Vietnam. Pencarian 15 ABK tersebut terkendala cuaca buruk. Untuk kondisi cuaca dari Bandara Rondal Juanda Skadron 400 ini, kita berangkat tadi cuaca clear. Setelah di TKP kita searching sekitar 1,5 jam karena ada hujan tadi. Bersama-sama kita melihat hujan, kita langsung putar untuk mencari daerah yang aman, tapi searching tetap dilakukan. Pencarian untuk sementara dibatasi paling jauh 5 mil laut dari bibir pantai. Alasannya karena tim menggunakan perahu karet yang jangkauannya terbatas. Mereka mengimbau warga sekitar agar membantu menyampaikan jika menemukan korban. Dari Tuban dan Sidoarjo, Jawa Timur, Hartono, Kumaidi, TV One mengabarkan. Ya, seperti apa penanganan lebih lanjut pada pagi hari ini? Kita ajak Anda bergabung dengan biro kami di Surabaya yang sudah berada di Tuban ya. Ya. Ini ada Nachota Yesida. Silakan informasi dari Anda. Ya, Arif dan Paramita, sejauh ini informasi terbaru update dari pencarian 15 ABK yang hilang akibat kecelakaan antara dua kapal berbendera Vietnam dan juga kapal yang berasal dari Pati. Kemarin siang setelah pencarian seharian di perairan atau di laut sekitar Tuban, akhirnya membuahkan hasil. Sudah 3 jenazah dari 15 ABK yang ditemukan oleh pihak tim gabungan Basarnas di Tuban tempat yang mengabarkan, dan langsung 3 jenazah ini langsung dibawa oleh tim menuju ke RSUD Tuban yang tidak jauh letaknya dari tempat yang mengabarkan, dan langsung dilakukan proses identifikasi. Dan apakah 3 jenazah sudah ditemukan identitas maupun namanya, saya akan langsung berbincang dan sedikit mencari tahu dengan narasumber saya ini, dengan Bapak AKP Nafan yang merupakan tim DVI dari Polda Jawa Timur. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak Nafan, ini kemarin kan kita sudah melakukan pencarian dari tim gabungan Basarnas, kemudian sudah menemukan 3 jenazah dari 15 ABK ini. Kemudian selanjutnya dibawa ke RSUD Tuban dan dilakukan proses identifikasi. Sejauh ini perkembangan seperti apa, Pak? Baik, betul. Jadi kemarin setelah ditemukan 3 jenazah, kemudian kita evakuasi ke kamar jenazah RSUD Tuban. Kemudian kami dari tim DVI beserta unit identifikasi dari Polres Tuban melaksanakan identifikasi. Untuk tim ident dari Polres Tuban telah dilaksanakan pengambilan sidik jari. Apakah dari proses identifikasi sudah menghasilkan identitas tertentu dari 3 ini atau masih dalam proses, Pak? Untuk sementara hasil daripada identifikasi, yaitu di fase postmortem, sudah kita dapatkan hasilnya. Tapi untuk mengetahui identitas siapa ketiga jenazah itu, pihak kami masih menunggu dari beberapa data yang masuk. Diharapkan dengan hari ini bisa data-data masuk, hari ini juga mungkin bisa diketahui identitasnya. Apakah dalam proses identifikasi ini, apakah ada kesulitan mengingat jenazah sudah 2 hari di dalam air? Apakah ada kesulitan untuk mengidentifikasi ini, Pak? Secara umum, kondisi korban, sebagian memang ada yang mulai terjadi pelepuhan, ya. Tapi sebagian besar juga masih dalam keadaan bagus. Rata-rata untuk anggota gerak yang sebelah kanan itu rata-rata masih bagus. Jadi secara umum masih bisa dikenali, tapi ketiganya itu di daerah wajah sudah membengkak memang. Gitu. Pak, tadi saya baca di posko DVI Polda Jatim bahwa dari 15 ABK ini baru sekitar dua keluarga yang melaporkan. Ini kenapa, Kak? Apakah ada kesulitan warga untuk melaporkan atau himbauan dari DVI nantinya seperti apa agar mempermudah untuk mengidentifikasi 15 ABK ini, Pak? Baik, dari 15 korban yang hilang, baru 2 dari pihak keluarga korban yang hadir, yang
telah memberikan keterangan informasi, telah kita ambil data antemortemnya. Kemudian masih sisa 13, itu dimungkinkan beberapa faktor. Bisa saja mungkin keluarga korban itu belum mendengar bahwa keluarganya menjadi korban, itu yang pertama. Yang kedua, karena kejadiannya di wilayah Jawa Timur, sedangkan untuk para korban itu dari berbagai wilayah di Jawa Tengah, sehingga kami berusaha nanti dari Bidokes Polda Jatim bekerjasama dengan Bidokes Polda Jawa Tengah, nanti tim DVI Jawa Tengah untuk bisa mendatangi alamat-alamat korban, bisa mendapatkan data antemortem. Nah, untuk itu kami menghimbau lewat media ini, jika para keluarga korban menyaksikan dan berkeinginan untuk memberikan keterangan, bisa langsung datang ke pos DVI Bidokes Polda Jatim yang ada di TPPI Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Ya. Pak, apakah ini kan sudah tiga hari kondisi di laut? Jika kita berbicara 3 hari kondisi di laut, nantinya jika ini memang jenazah-jenazah berada di air laut, kondisinya nantinya seperti apa, Pak? Itu jika diceritakan boleh, Pak? Setelah 3 hari untuk kondisi bisa berbeda, karena jika ada memang beberapa ikan-ikan mungkin kebetulan ketemu dengan korban, kan bisa bagian-bagian tubuh mungkin mulai ada hilang itu. Tetapi secara umum 3 hari ini kita harapkan mudah-mudahan secara fisik masih bisa kita beberapa masih bisa kita kenali. Kemudian nanti ada juga properti yang dikenakan, itu juga sangat membantu untuk pengungkapan identitas ini, karena nanti dari pengungkapan identitas korban itu bisa melalui sidik jari. Nah, harapannya juga hari ini ada yang ditemukan, sidik jarinya masih bagus gitu. Nanti kemudian dari properti, kemudian dari catatan medis, ya, kemudian atau mungkin barangkali ada tanda-tanda lain, misalkan saat lahir ada punya satu tanda di daerah mana, mungkin masih bisa kita temukan, atau barangkali ada tindik di telinga. Kemudian yang berikutnya juga barangkali mungkin ada yang pernah bertato, nanti di daerah mana nanti kita cocokkan data antemortem dengan data postmortem. Pak, ini jika nantinya korban ini kemarin kan langsung dibawa ke RSUD Tuban. Nantinya jika korban ini hari ini ketika nanti ditemukan lagi, entah itu dalam keadaan sudah meninggal ataupun masih hidup selamat, langsung dibawa ke RSUD Tuban juga, Pak, atau bagaimana, Pak? Setelah pagi ini saya koordinasi dengan Pak Joko selaku Kepala BPBD Kabupaten Tuban. Sebenarnya beliau menyiapkan untuk identifikasi jenazah itu di Puskesmas Pembantu Jenu. Tetapi nanti kami akan cross check dulu kesiapannya dari Puskesmas Pembantu Jenu, apakah dia fasilitasnya memungkinkan. Artinya misalkan hari ini belum bisa diidentifikasi, kan pasti masih butuh waktu. Nah, apakah ada lemari pendingin atau tidak? Jika memang ada fasilitasnya tidak masalah, tapi kalau misalkan fasilitasnya tidak mendukung, tetap kami akan evakuasi ke kamar jenazah RSUD Tuban. Terima kasih banyak Pak Nafan, sangat bermanfaat sekali. Pemirsa, seperti yang dinyatakan oleh Pak Nafan tadi, masih banyak keluarga yang belum memberikan laporan atau memberikan identifikasi mengenai teman atau keluarga ini. Dari 15 ABK masih belum ada, masih baru 2 keluarga yang memberikan laporan, dan diharapkan 13 keluarga lainnya memberikan laporan kepada pihak DVM maupun petugas agar mempermudah para petugas untuk mencari, untuk melakukan proses identifikasi. Dan rencananya ini pagi ini akan kembali dilanjutkan proses pencarian di perairan Tuban untuk mencari 12 ABK yang masih hilang di Laut Tuban. Demikian dari Tuban, Jawa Timur, kami kembalikan lagi ke Jakarta.